Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi. Ia diundang makan. Mengapa Yesus diundang makan? Karena ingin menghormati dia? Pasti bukan. Kesempatan ini ingin mereka pakai untuk mencari tahu lebih banyak lagi tentang Yesus ini. Sebab dikatakan dalam perikop tadi, semua yang hadir mengamati dia dengan saksama. Namun, justru Yesuslah yang lebih mampu mengamati perilaku dari orang-orang yang ikut makan bersamanya. Dia perhatikan bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Mereka ingin memamerkan dirinya, dan karena itu memilih tempat-tempat terdepan dalam perjamuan itu, dan lupa bahwa mungkin ada orang lain yang melebihi mereka. Mereka merasa merekalah yang paling penting dan terhormat. Peristiwa ini mendorong Yesus untuk menyampaikan pengajarannya. Yesus sama sekali bukan bermaksud mengajarkan etika. Dia sama sekali tidak bermaksud membicarakan tentang sopan santun pergaulan atau mengajari kita bagaimana caranya menghadiri undangan. Bukan. Yesus berbicara tentang yang lebih dalam lagi, yakni mengajarkan suatu hal mengenai kerajaan Allah. Artinya, dalam perikop ini, Yesus bukanlah pertama-tama menunjukkan ajarannya kepada para undangan pesta itu, melainkan kepada kita semua. Inti ajarannya ialah kerendahan hati. Hal itu sangat jelas dari kesimpulan ceritanya. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita akan tahu makna sejati dari kerendahan hati kalau kita belajar dari Yesus sendiri. Dia itu adalah Allah. Tetapi seperti Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, dia sama sekali tidak memandang keallahannya sebagai milik yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia,
Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Hal itu berarti bahwa hidup Kristiani kita akan lebih bermakna bila kita memiliki hidup yang serupa dengan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Kerendahan hatinya mengubah seluruh hidup kita. Kerendahan hati membunuh setiap kesombongan diri kita. Kerendahan hati adalah pintu masuk kepada kebahagiaan batin. Kerendahan hati menjadi salah satu sifat terpuji yang selalu ditegaskan dalam kitab suci. Dari kitab Amsal kita membaca, jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Lalu kitab Putra Sirah berkata, anakku, lakukanlah pekerjaanmu dengan sopan, maka engkau akan lebih disayangi daripada yang ramah tamah. Makin besar engkau, patutlah makin kau rendahkan dirimu, supaya engkau mendapat karunia di hadapan Tuhan. Kerendahan hati menjadikan kita pribadi yang sungguh berharga. Kerendahan hati adalah sebuah kebajikan yang luhur. Kebajikan kerendahan hati yang benar bukanlah berarti menjelekkan diri sendiri atau membuat kita memiliki rasa rendah diri atau tidak berguna di hadapan Allah dan manusia. Sama sekali tidak. Kerendahan hati justru membebaskan kita dari perasaan-perasaan seperti itu dan membuat kita semakin memahami diri kita di hadapan Tuhan dan sesama. Kerendahan hati membantu kita untuk menilai diri kita secara tepat. Membantu pula untuk selalu mawas diri ketika berjumpa dengan siapa saja. Kerendahan hati merupakan nilai terpuji dalam kebersamaan. Kerendahan hati adalah pintu masuk kepada kebahagiaan batin. Salah satu karakter buruk yang menjadi pemicu kejatuhan manusia dan hilangnya kebahagiaan adalah keangkuhan. Keangkuhan itu dosa. Dan dosa keangkuhan dapat menyinggung hati Tuhan, juga menyayat hati manusia. Kita dapat belajar dari kasus pembunuhan berencana yang sangat menggoncangkan masyarakat Indonesia. Mengikuti berbagai pemberitaan dan ulasan tentang tragedi yang terjadi, salah satu refleksi yang dapat dipetik adalah pentingnya kerendahan hati dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Semakin seseorang itu menjadi besar karena kekuasaan, harta, maupun popularitas, maka semakin tinggi pula godaan keserakahan dan kesombongan. Hal-hal ini dapat merusak karakter dan membinasakan hidup. Kisah dan musibah yang dialami para terdakwa pembunuhan berencana itu
dapat memberi pembelajaran yang berharga bagi hidup kita semua. Mari tetap sadar bahwa berapapun kekayaan yang kita miliki, sepandai apapun kita, dan sehebat apapun manusia, namun seperti kata Mazmur, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah dia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Jadi kalau kita mengandalkan apa yang kita miliki, meskipun harta kita tidak habis sampai 7 turunan, adalah sia-sia belaka. Dan apabila suatu saat semua itu diambil Tuhan, kita pun tidak dapat berbuat apa-apa. Kita harus ingat bahwa semua kesuksesan, kekayaan, dan kejayaan yang kita raih itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan kita tidak patut membanggakan diri. Sabda Yesus hari ini sungguh sangat relevan dengan dunia modern kita sekarang ini. Siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan.